Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, selamat datang ke kajian suluk online gelombang ke-11. Hari ini adalah pertemuan ke-15 ya, jadi tak terasa sudah 15 minggu kita bersama-sama berikhtiar mengkaji Al-Quran agar tidak sekadar tilawah, tapi juga mencoba menyelami Al-Quran agar dia betul-betul berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai panduan, sebagai batas, gitu, sebagai visi dalam kehidupan, sesuatu yang betul-betul menuntun kita. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan ini dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmu yang tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Kita berdoa dulu ya, sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kita masih menelusuri kisah Musa alaihissalam. Kita sudah sampai ke episode ketika Musa sudah selesai menunaikan waktunya bekerja bersama sang guru, yaitu Syuaib alaihissalam, selama 8-10 tahun. Dalam sebuah riwayat di buku Kisah Nabi-Nabi Ibnu Katsir dikatakan kemungkinan waktu yang ditunaikan adalah yang paling banyak, yaitu 10 tahun. Setelah itu Musa bersama keluarganya keluar dari negeri di mana dia tinggal bersama Syuaib menuju kembali ke arah Mesir untuk kemudian nanti menerima perintah harus berhadapan face to face dengan Firaun. Tugasnya adalah untuk menyeru Firaun. Nah, karena ini kajian suluk, kita juga ingin mencoba menelaah episode ini kemudian dikaitkan dengan diri kita. Di surat Al-Qasas ayat 29 dikatakan ketika di dalam perjalanan itu di tengah padang gurun ya yang malam hari konon sangat dingin, itu dikisahkan Musa melihat dari jauh ada semacam sumber cahaya. Sahabat, bayangkan gurun pada zaman itu. Tidak ada electricity gitu ya, tidak ada penerangan, gelap dan hanya mengandalkan penerangan dari rembulan di malam hari atau bintang-bintang. Jadi ketika ada sumber cahaya yang muncul, itu tampak jelas dari jauh, dan Musa mendekat. Dia melihat api di lereng gunung, katanya. Dan dia berkata kepada keluarganya, tunggulah, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu. Nah, ini adalah sebuah momen di mana Musa alaihissalam kemudian berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Momen besar ini di sini. Dan ini jelas di situ dikatakan bahwa di dalam Al-Quran yang disebut dengan sumber cahayanya datang dari sebuah pohon. Ini penting ya, karena nanti di khazanah kitab lain itu jadi burning bushes katanya gitu. Jadi artinya semak-semak yang terbakar. Padahal semak-semak itu tidak sama dengan pohon. Pohon itu mengandung buah. Setahu saya semak-semak nggak ada buahnya gitu ya. Nggak tahu, saya nggak belajar biologi, tapi semak-semak tidak sama dengan pohon. Nanti kita lihat dalam bagaimana Allah Ta'ala meluruskan tentang sesuatu ya, sejarah, dan kita lihat kata yang dipilih apa, karena Al-Quran ini betul-betul spesifik. Kita sudah belajar kalau ingin mencari suatu kesinambungan, pola, itu ajaib dari satu kata, lihat yang lain, telaah dengan menggunakan indeks Al-Quran, ayat-ayat yang menunjukkan dengan kata-kata yang sama akan memberi sebuah keterangan yang lain. Nah, di surat Al-Qasas ayat 30, kita lanjutkan ngaji kita. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka ketika dia, Musa, itu sampai ke tempat api itu, ini masih episode di sana ya, dia diseru dari pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Ini kata-kata Allah Ta'ala. Musa, gitu, wahai Musa, ini anallah. Sesungguhnya aku anallah, aku adalah Allah, Rabbul Alamin.
sebuah kata-kata yang sangat intimate ya. Ini anallah Rabbul Alamin. Yang saya ingin tekankan di sini adalah kata-kata yang keterangan tentang pohon. Karena di sini disebutkan bahwa hal ini terjadi, kita lihat ya bahasa Arabnya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman. Jadi di bidang tanah yang diberkahi, al-mubarakati itu diberkahi ya, ada di lembah, wadi, dan di sebidang tanah yang diberkahi. Minas sajaroti, dari sebatang pohon, ada suara, wahai Musa, gitu. Di situ disebutkan as-sajarah, itu adalah pohon, bukan semak-semak. Kalau kita zoom in, kata ini, as-sajarah, as-sajarati, penulisan as-sajarati, ini dipakai alif lam, as-sajarah menunjukkan the tree, bukan pohon yang lain. This is the tree. Kalau kita bilang this is the day, the day. Jadi pohon yang spesifik, pohon yang khas, pohon yang spesial, pohon yang itu. As-sajarati. Itu cuma 4 kali diulang di dalam Al-Quran. Kata-kata as-sajarati. Suratnya ini boleh nanti dibuka di rumah, Al-A'raf, disebar di surat Al-Qasas yang sedang kita buka ini. Jadi 2 ayat yang berkaitan dengan as-sajarati itu berkaitan dengan kisah Adam dan Hawa alaihissalam ketika dulu di surga. Ingat, kita udah diceritain dari kecil tuh ya, bahwa ada sebatang pohon yang tidak boleh didekati. Bahkan tidak boleh didekati pohonnya, apalagi ini ngambil buahnya dan kemudian dimakan. Nah, apa itu pohon? Kenapa tidak boleh didekati? Mestinya gitu kan ya. Kita tuh dulu mesti tanya tuh, kalau anak kita tanya, kenapa mah? Itu Nabi Adam nggak boleh negatif pohon apa itu gitu. Nah sekarang kita agak belajar lebih jauh bahwa pohon ini berkaitan dengan pohon yang dilihat oleh Musa. Nanti di ayat lain adalah pohon, kata ini as-sajarati dipakai untuk menunjukkan sebuah pohon yang kejadiannya pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, di mana terjadi perjanjian Hudaybiyah. Itu dilakukan di bawah sebuah pohon. Jadi 2 ayat berkaitan tentang Adam dan Hawa, 1 ayat berkaitan tentang Musa, ya, yang mulai bertemu dengan sumber cahaya, dan 1 ayat berkaitan dengan haji. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian terkait umroh dan haji ketika kaum muslimin yang waktu itu pergi dari Madinah, ya, waktu itu kan suasananya tegang tuh dengan para kaum kafir Quraisy di Mekah. Jadi ketika musim haji, musim umroh datang, walaupun kaum muslimin tidak membawa senjata, mereka tetap curiga, jangan-jangan this is an ambush, jangan-jangan takutnya Trojan horse ya, pura-pura umroh terus menaklukkan Mekah, sehingga mereka dihalangi di jalan. Maka ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu sebenarnya perjanjian yang para sahabat menentang, karena isinya itu seolah-olah merugikan kaum muslimin. Salah satu di antaranya yang dipandang merugikan adalah poin misalkan kalau ada orang Madinah ke Mekah, nggak perlu dikembalikan. Tapi kalau orang Mekah ke Madinah, misalkan dia ingin tahu Rasulullah, itu harus kembali. Pokoknya kaum kafir Quraisy di Mekah itu takut banget gitu dengan pengaruh yang makin kuat dari Rasulullah SAW dan pengikutnya. Maka di perjanjian Hudaybiyah itu dibuat agar pelaksanaan umroh, haji itu tetap berjalan. Sempat heboh gitu pada saat itu karena sempat dikawal sampai ke Mekah, walaupun akhirnya mereka menyadari bahwa kaum muslimin betul-betul dalam kondisi yang tidak untuk berperang. Nah, mari kita kembali ke as-sajarah. Hari ini topiknya tentang pohon, sahabat-sahabat. Karena ini dalam Al-Quran berkali-kali disebut tentang sejarah.
Contoh lain tentang sejarah adalah di surat Ibrahim, ayat 24 sampai 26. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah yang baik itu seperti pohon yang baik. As-sajaratu thayyibah. Thayyib itu terkait dengan sebuah pengenalan diri. Jadi baik dan thayyib itu tidak sama. Kalau thayyib itu spesifik sesuatu yang thayyib buat seseorang, itu berarti si orang itu mengenali. Contoh praktikal yang sangat gampang. Buat si A, makan sambal thayyib masih bisa dapat bisa semangat, bisa mungkin menimbulkan efek yang positif lah buat dia. Ya, kalau nggak pakai sambal dia kurang gas gitu kayaknya. Tapi buat yang lain si B makan sambal makanya kambuh, berarti nggak thayyib buat dia. Jadi kebaikan itu kalau kata Al-Quran sangat spesifik ya, thayyib halalan thayyibah. Itu menunjukkan kepada, kan kita selalu kenal istilah ini pada makanan ya, tapi sebenarnya kethaiban itu tidak hanya sekedar di makanan. Pasangan yang thayyib, pekerjaan yang thayyib, rezeki yang thayyib, mobil yang thayyib, cocok nggak itu mobil? Ada sebuah rumah tangga yang income-nya X rupiah, tidak thayyib, nggak cocok buat dia untuk ngambil mobil yang sekian ratus juta, misalkan harganya berapa ya, di atas 600 misalkan. Karena besar pasak daripada tiang. Bisa sih dipaksain gitu ya, pakai kredit segala sekian tahun, tapi nyesek. Nah itu kayak gitu-gitu harus disesuaikan, tidak perlu dipaksa-paksakan gitu ya. Apalagi memaksakan, ya siapa tahu dapat, siapa tahu, itu udah menggali kuburan sendiri aja. Jadi kita belajar dari pohon ini. Kenapa Al-Quran mencantumkan tentang pohon? Sekali lagi ya, kita ingin supaya ayat ini bunyi buat kita, sahabat-sahabat. Maka apa itu pohon? Apa itu kalimah? Karena diucapkan kalimah yang baik, itu seperti pohon yang baik. Apa itu pohon yang baik? Ternyata pohon yang baik itu definisi Al-Quran ya, definisi Allah Ta'ala, berkaitan langsung dengan kekuatan akar. Kekuatan akar. Akarnya kuat, dari situ. Karena akar kuat, nanti cabangnya menjulang ke langit. Sebaliknya, perumpamaan kalimah yang buruk, itu seperti pohon yang buruk. Apa itu pohon yang buruk? Akarnya ada, tapi tercerabut dari akarnya. Sehingga dia tidak tegak sedikit pun. Saya jadi ingat dulu saya sampaikan di kajian suluk yang sudah lama itu tentang biodome eksperimen. Jadi di gurun Arizona di Amerika itu, peneliti membuat dome besar, gurun ya, tapi mereka ingin kayak bikin eksperimen kalau nanti di gurun atau di planet lain kita bisa menumbuhkan spesies nabati, nanti binatangnya juga ada gitu. Jadi mereka memulai dengan menumbuhkan pepohonan di sana. Berhasil, tanah yang tandus itu dia olah gitu ya, tapi diliputi dome. Karena untuk melindungi dari suhu panas yang ekstrim di padang pasir. Jadi mereka bikin dome raksasa. Di dalamnya tumbuh itu pepohonan. Dari kecil berbulan-bulan gitu ya, sampai dia tegak tinggi. Sampai suatu ketika, para peneliti memerhatikan ketika pohon itu menjulang tinggi, tiba-tiba tumbang. Krek, bertumbangan. Waduh, kenapa ini soilnya kurang apa? Dan setelah diulik apa ternyata sahabat-sahabat, ditemukan bahwa kondisi dome yang mereka buat itu terlalu stabil. Jadi mereka miss satu unsur, yaitu kekuatan angin. Karena di padang terbuka itu anginnya kencang, kadang-kadang bisa topan gitu ya di musim-musim tertentu, itu mereka tidak tambahkan. Artinya kekuatan sebuah pohon, akarnya itu ditumbuhkan dengan kekuatan angin. Semakin angin berhembus, si akar itu dia memberikan respons, si pohon itu akan menumbuhkan akar-akar yang makin membumi, menjejak ke tanahnya. Sehingga dikasih pukulan berikutnya makin kuat, makin kuat.
Begitu. Jadi itu pelajaran dari dunia botani bahwa pohon pun secara biologi kalau tidak mendapatkan paparan angin yang cukup, tumbang. Manusia pun begitu, sahabat-sahabat. Nauzubillah ya, jangan sampai jadi kalimat yang buruk yang tumbang. Tumbang tuh begini, dia benih sudah tumbuh jadi pohon, tapi kemudian kufur nikmat, tumbang itu namanya. Lupa Allah itu tumbang. Kenapa? Begitu akarnya tidak menghunjam. Kalau manusia tadi seperti di dome ya, hidupnya itu semua serba gampang, ya. Doa dikabul semua, instan lagi maksudnya. Doa pasti dikabul ya, cuma masalahnya ditunggu kesiapan seseorang bisa nerima apa tidak. Ada yang diganti dengan hal yang lebih pas buat dia, tapi pasti dikabul. Itu sudah hukum Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, aku akan kabulkan. Karena secara filosofi, permintaan itu dimulai, kita nggak bisa memulai sesuatu, kecuali kita merespon sesuatu, maka kita mulai meminta. Gitu. Nah, sang penggelint, jadi yang sebab awal, prima causa, itu Allah Ta'ala. So, in essence, ketika Allah ingin memberi seseorang, baru si orang itu berdoa, begitu sebenarnya. Nah, jadi buat kita, hikmahnya diantaranya adalah kita harus belajar untuk menerima angin kehidupan. Pasti akan ada angin kencang berhembus ya dari pasangan, wus gitu. Aduh oleng gitu ya. Aduh dari orang tua gitu ya mungkin. Pekerjaan. Ya apa aja pasti ada tuh. Sesuatu yang bikin kita oleng. Miring-miring gitu. Itu angin yang berhembus. Nah, kuncinya adalah kuatkan akarnya. Jadi begini, manusia itu bagaimanapun kalau mau menjangkau, tidak mungkin dia menjangkau langitnya, jiwanya tidak mungkin tumbuh kalau akarnya tidak menjejak kokoh di bumi. Peribahasa Indonesia itu udah benar banget tuh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kehidupan yang kita selami hari ini, kita ada di mana, ya kan, mau itu letak geografis, mau itu kondisi ekonomi, kondisi pernikahan, kondisi tubuh, kondisi apapun, itu adalah bumi kita, sahabat-sahabat. Yang kita harus mengakar di situ. Artinya apa mengakar adalah fungsi akar bagi pohon adalah dia untuk menyerap sari-sari makanan dan air. Itu fungsi akar. Agar dia memperkuat pohon itu. Jadi nutrisi buat jiwa kita itu adalah di bumi yang kita pijak. Di rumah ini yang tengah kita diami. Lengkap dengan cucian kotor, kebun yang harus disiangi, ya, anak-anak yang mesti diurus, itu bumi kita. Itu bumi kita. Mungkin Telin mesti ngurus kucing, gitu ya. Itu buminya. Artinya sesuatu yang Allah hadirkan. Sesuatu yang Allah hadirkan. Nah, bagaimana kita menyerap air di situ? Karena ada unsur-unsur hara yang sangat menyehatkan jiwa. Yang di situ jiwa bisa makan. Nah, itu maksudnya harus to look beyond. Dalam suluk atau kita mesti terlalu apa hikmahnya. Itu Allah yang ajarkan nanti. Bahwa kita mungkin tidak paham sekarang, tapi ketika kita menerima saja kondisi per hari ini, sungguh itu sebuah taufik ya, sebuah karunia dari Allah Ta'ala, karena kita diberi hati yang berserah. Asal kita tidak mengutuk-ngutuk gitu ya, tidak mengeluhkan kondisi yang ada saja, dan menjalani dengan sepenuh hati, itu si akar sudah mulai berfungsi sebenarnya. Dia menyerap air dan unsur hara. Di setiap penggal kehidupan, setiap nafas, itu bumi kita. Karenanya kita harus tumbuh. Nah, ini pertumbuhan pohon. Jadi memang pertumbuhan pohon ini akan seiring dengan pertumbuhan jasad manusia. Ada paralel di sini, sahabat-sahabat. Jadi dulu waktu kita ada di rahim ibu, itu kalau di dalam Al-Quran dikatakan 3 lapis kegelapan tuh. Anak 120 hari, janin 120 hari, makanya ada 4 bulanan.
Kan 30 kali 4, itu 120. Itu dari hadis, itu 120 hari ada peristiwa ketika jiwa dan ruh ditiupkan ke dalam janin yang sudah ada. Itu cangkangnya, itu kendaraannya tuh. Nah, ketika itu seolah-olah seperti benih yang ditanamkan di dalam kedalaman bumi. Kan ini nggak kelihatan sebenarnya yang di bawah ini dari atas. Kita bisa begini karena penampang sagital gitu, seksional bisa dilihat. Si benih itu nggak kelihatan, dia di dalam bumi, kegelapan. Nah, di buminya dia harus menyerap semua sari-sari makanan di sini. Ini nanti dalam pembahasan berikutnya nanti terkait dengan kolb yang fitrah seperti bulan purnama, tapi lama-lama dia seiring dengan anak itu berkembang dewasa, mulai umur 2 tahun ke atas itu udah mulai temperamennya keluar tuh. Jadi ada bakat-bakat tertentu ya yang dapat dari orang tuanya tuh karakter bakat, masih berupa bakat, tapi bakat itu bisa muncul, bisa enggak, itu tergantung dia diperkuat enggak dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi misalkan gini, ada anak bakatnya marah sebenarnya, dia punya bakat itu. Tapi kalau dia di nurture dengan baik, si bakat itu bisa hilang. Sebaliknya, kalau dia lihat lingkungannya ibunya marah-marah, ya kasar gitu ya. Kalau marah tuh banting sana, banting sini, dicubit, narik anak tuh kalau kesel tuh ya, ditarik, dijewer, aduh, suka sedih gitu. Tapi I know gitu, I've been there. Kadang-kadang kita suka lepas kendali gitu ya. Banyak istighfar lah di situ. Kita tuh banyak membuahkan suatu apa ya? Mengajarkan anak secara tidak sengaja hal-hal yang melenceng dari fitrahnya. Nah, kemudian dia in short sampai dengan usia 40 tahun, all the pieces of puzzle itu sudah ada gitu. Jadi ini berkaitan dengan Musa yang berusia 40 tahun ini melihat pohon api bercahaya. Di sini seseorang usia 40 tahunan itu harus mulai membaca dirinya, makin tahu apa yang toib dan apa yang tidak buat dirinya. Mana aktivitas yang pas gitu. Toib itu berkaitan dengan kesesuaian. Tapi dia tidak akan mengetahui apa yang sesuai dan pas buat dirinya sebelum dia mulai membaca siapa saya. Who am I? Nah, who am I itu perjalanannya panjang. Itu yang kita minta sehari 17 kali minimal dalam ihdinas syiratal mustaqim. Karena itu adalah syiratal ladzina an'amta alaihim. Definisi syiratal mustaqim berdasarkan Al-Fatihah adalah syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang diberi nikmat. Di Al-Baqarah ayat-ayat awal dikatakan siapa itu orang-orang yang diberi nikmat? Mereka yang senantiasa mendapat petunjuk. Nah, jadi terkait apa tentang petunjuk apa? Petunjuk tentang siapa dirinya. Spesifik. Makanya suluk itu fokusnya ke diri sendiri. Dia tidak membicarakan orang lain. Karena kata Rasulullah, jalan untuk menuju Rob itu sebanyak nafs hamba-hambanya. Jadi kita nggak mungkin mendekat kepada Allah melalui jalan orang lain. It's impossible. Nggak mungkin. Setelannya beda. Itu rel orang. Dengan demikian kita sebenarnya harus legowo satu dalam hidup ya biarin dia sudah menikah, sudah kan kita suka banding-bandingin tuh dalam hidup. The game of comparing to others itu eating us up gitu. Itu memakan kita dari dalam. Jadinya kita suka jarang bersyukur ya, karena selalu lihat aduh si itu udah punya ini, si itu udah ini, udah itu, pangkatnya udah ini, ya biarin, itu dia ya dia, itu rezekinya dia gitu ya. Di sisi lain juga nggak perlu merasa tinggi dari yang lain karena itu kasihan ya, belum ini belum itu, terus kita udah merasa punya banyak gitu. Nah, itu juga that's the other polar gitu. Satu sisi kita merasa minder, sisi lain kita merasa ujub. Wah, jangan dua-duanya gitu. Dengan pengetahuan bahwa setiap orang itu punya jalannya, kemudian kita menjadi menghormati takdir kehidupan yang terjadi kepada setiap orang. Dan sama sekali tidak judgment. Nggak ada judging, nggak ada. Karena kita tidak punya hak. Kita pun tidak bisa baca kehidupan diri sendiri, bagaimana kita bisa baca kehidupan orang lain.
Itu. Jadi hari ini kita mau diskusi tentang pohon, karena ini topik yang penting sebelum kita masuk ke dalam minggu depan, insya Allah topik tentang pohon zaitun yang nanti berkaitan dengan struktur insan. Ya, ini sebelum nanti masuk pertarungan Musa sama Firaun, penting untuk dipahami apa itu struktur insan dan ini bicara tentang apa, gitu. Ya, jadi pohon yang dilihat Musa alaihissalam di Sajarah ini adalah pohon yang kira-kira sama yang dilihat Adam alaihissalam dan pohon yang berkaitan dengan haji. Haji itu sahabat-sahabat adalah rukun Islam kelima, kita sudah tahu. Tapi di situ adalah puncak dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, yaitu harus ada pengenalan, namanya juga padang Arafah ya, Arafah, ma'rifah, padang pengenalan tuh, kembali lagi pengenalan. Tadi kan Toib bicara tentang sesuatu yang kita kenali, pasangan yang Toib, makanya kita mengenali dia sebagai langsung klik aja gitu ya, itu Toib, mudah-mudahan sebagai suatu tanda itu. Wukuf di Arafah, ketika di padang pengenalan, there's nothing you can do but stay, diam. Dia yang berkata-kata. Ritual itu sebenarnya kita coba dalam skala daily activities lewat sholat. Lewat sholat itu harusnya semua hal simpan di telapak kaki kita, mau itu rencana sejam ke depan, minggu depan, nanti sore, apapun. Seolah-olah setelah sholat ini kita meninggal. Itu teknik untuk kita bisa ihsan. Jadi kita bisa merekayasa pikiran kita agar dia diam. Agar dia hening. Diamlah engkau, aku akan menghadap Tuhanku. Biarkan dia yang berbicara. Makanya dalam sholat nggak bisa asal, semua protokolernya ada, baca ini, gitu. Dalam bacaan itu, seiring dengan keihsanan kita, kehadiran dia akan equal dengan bagaimana kita menghadirkan diri kita. Begitu kita meleng, dia meleng. Karena nggak percuma. Ketika wadahnya bocor, air pun tidak akan dikasih. Karena nanti mubazir, tumpah. Benar nggak? Jadi, kalau ingin sholat kita betul-betul berdaya transformasi yang kuat, mencegah fahsya dan mungkar, mentransformasi diri kita dan kehidupan yang ada itu otomatis. Kalau diri kita tertransformasi, hati kita tertransformasi, kehidupan itu otomatis. Karena dia adalah bayangan dari qalb kita. Anak-anak semua otomatis diaturin. Saya bersaksi. Perbaiki sholat, perbaiki hubungan kita dengan dia, dimulai dari wudhu yang syahdu gitu ya, setiap tangan, ada doanya kan tuh, bahwa jalan dari tempat wudhu ke tempat sholat pun sampai harus menunduk karena takut bisa nggak nyampe. Saking takutnya bahwa kita mungkin nggak disampaikan ke tempat itu, tempat sholat. Karena tahu bahwa kematian mengintai kita setiap saat, kita tidak pernah tahu, tiba-tiba dikasih heart attack, cabut, terkulai, selesai. Tidak mungkin, nggak berani bilang begitu. Siapa yang berani menjamin? Nah, itu takwa. Takwa itu ada elemen fear. Takut, sungkan gitu ya. Takwa itu kata Rasulullah seperti engkau berjalan di medan yang penuh duri. Kan pelan-pelan tuh jalannya karena takut ketusuk. Pelan gitu, takut ketusuk. Nah, itu. Ya itu jadi itu merupakan satu mentalitas yang perlu kita bangun. Karena dikatakan juga oleh Rasulullah, mentalitas mereka yang berjalan di Siratal Mustaqim, udah di Siratal Mustaqim ya, padahal kita tahu betapa susahnya untuk mengidentifikasi Siratal Mustaqim, apalagi untuk berjalan di sana. Bahkan mereka yang sudah ada di Siratal Mustaqim pun, itu doanya salimni, 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 selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku. Karena tahu makar Allah tuh bisa kapan aja, kayak main ular tangga gitu, tenang, tiba-tiba dapat buntut ular, jatuh ke bawah.
Bisa, aduh itu hidup itu so fragile, sahabat-sahabat, rentan sekali. Jangan sompral, jangan merasa pede, "Ah, kamu kan biasa begini," gitu ya. Enggak. Tahu-tahu ngagebek gitu kalau orang Sunda bilang itu. Nah, udah kayak gitu berarti udah ditampar besar karena kita sering hilaf. Biasanya, apa namanya, seruan itu datangnya bertahap, pelan-pelan pelan-pelan. Kalau dablek terus jadi amplifikasi. Tapi itu pun sebagai sebuah rahmat Allah Ta'ala, di sini, mendingan diproses di sini. Udah di sini nggak apa-apa, sedih bentar, nangis sebentar, agar kita tahu hal yang lebih hakiki apa. So we reoriented our life. Nah, agar kita tidak tamparannya apa ya, treatmentnya lebih soft gitu ya. Baiknya kita gunakan saat-saat sholat itu, saat-saat zikir itu untuk kontemplasi. Zikir banyak-banyak. Makanya kata Rasulullah istighfar itu membuka rezeki. Pada saat yang sama dia juga bisa menghilangkan musibah. Ya, gitu. Nah, saya ingin membuka diskusi tentang ini karena ini kalau ada yang agak ragu atau masih pusing, kita mulai dari sini gitu. Tentang as-sajarah. Jadi bahwa setiap kita harus menjadi sebuah kalimah, disebutkan kalimah ya. Menarik ya, kalimah yang baik. Artinya kan sesuatu yang Allah tuliskan, ada kalam, ada kalimah. Jadi dia tengah berkata-kata dan memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya lewat kita semua. Nah, contoh yang paling solid, yang paling bisa dibaca kehidupannya itu nabi-nabi, kisah nabi-nabi. Itu dan kisah para sidikin, para syuhada dan para solihin. 4 kategori orang itu adalah orang-orang yang ada di Shiratal Mustaqim. Silahkan dibaca surat An-Nisa ayat 69. Cuma ada 4 kategori, nabi-nabi, sidikin, syuhada, solihin. Membaca kisah kehidupan 4 jenis orang ini sangat mencerahkan hati. Kenapa? Karena ini orang-orang yang jelas sudah berserah diri. Mati dari dirinya sendiri, sudah jadi kalimah, pena tuh jadi Allah yang nuliskan kehidupan. Jadi jelas bisa kebaca runutannya. Nggak kayak nggak beraturan liar sana sini gitu, clear bacanya. Kalau kita baca novel tuh atau apa baca buku yang teratur kalimahnya, runutan jalannya juga walaupun misalkan dia flashback gitu ya dari depan ke belakang, kayak kita nonton film itu tapi kemudian wah skenarionya bagus, itu kan beda tuh dengan membaca yang apa adanya gitu. Ya itu. Jadi dengan kata lain supaya kita menjadi kalimahnya yang baik, sekali lagi akar kita harus kuat. Caranya akar kuat itu ya harus tahan menghadapi angin dalam kehidupan. Artinya ini nyambung dengan pengajian kita beberapa waktu sebelumnya bahwa ujian itu niscaya ya. Nyambung bahwa apakah kami tidak apa namanya? Apakah kamu menyangka kamu akan masuk surga gitu. Padahal orang-orang yang dulu dan lain sebagainya itu ada di surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Artinya ujian itu nyata dan akan menjadi sebuah keniscayaan. Nah, dengan topik ini kita menjadi lebih paham bahwa tanpa angin yang cukup kencang, pohon pun akan rubuh. Begitu. Kita buka sesi diskusi. Silakan bagi yang ingin bertanya atau membuat pernyataan. Ya, silakan Mbak. Boleh lewat chat juga, langsung di unmute boleh. Barangkali ada yang masih bingung, kita coba pelan-pelan ya ngajinya. Jadi sequence-nya adalah ini, kita sudah masuk kepada penggal tentang Musa yang melihat pohon bercahaya, di mana Tuhan berkata di situ, wahai Musa, Anallahu Rabbul Alamin. Gitu. Nah ini as-sajarah ya. Al-Quran meluruskan. Ada kitab yang mengatakan burning bushes katanya. Apa namanya? Semak belukar yang bercahaya itu bukan semak belukar tapi pohon. Diluruskan di situ. Ya, nanti pohon kaitannya dengan ini soalnya jelas as-sajarah itu dengan manusia. Boleh silakan Mbak Lita langsung di mute aja.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maaf selamat nih siang saya di sini. sambil ya, maaf nih sambil kerja juga nih di akhir sore. Oh iya, Mbak Tessa gini, kan kalimah thoibah itu adalah kalimah baik ya. Dan apakah kita untuk bisa mencapai kalimah thoibah itu kita sudah berserah diri dan sudah sampai marifat gitu ya. Dan setiap kejadian-kejadian itu udah kita bisa mengetahui hikmahnya, atau kita memulainya dengan belajar dari ibrah-ibrah para nabi gitu ya. Kalau bisa nggak kalimat thayyibah itu didapatkan oleh kita yang sedang berproses gitu menuju ke arah sana dalam pertobatan? Itu ada nggak gitu, apa atau kalimat thayyibah itu diberikan kepada orang yang sudah berserah diri dan marifat baru turun petunjuk sehingga dia tahu kalimat thayyibahnya, atau seperti apa Mbak Tessa? Mohon ya, pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Quran itu tidak linier dibacanya, Bu. Jadi dia berlapis gitu. Tapi kita coba menjawab, biarkan Al-Quran sendiri yang menjawab di sini ya. Kalau kita lihat dalam konteks ayat surat Ibrahim ayat 24, kalimah yang baik itu sudah bicara tentang pohon. Bukan benih lagi berarti. Jadi artinya kalau bicara tentang pohon, dia harus melalui suatu episode pecah kecambah, dia tumbuh, baru jadi pohon. Karena kalau misalkan masih kecambah kayak gini, kita tidak sebut pohon kan? Ya, dia masih baru benih yang pecah kecambah. Apa itu pecah kecambah? Itu jadi gini, belajar dari kehidupan orang ya. Dalam hidup seseorang, itu ada episode ketika dalam kehidupannya dia mulai merenungkan kehidupan. Biasanya mungkin Allah fasilitasi tuh. Karena kalau misalkan hidupnya baik-baik aja, boro-boro merenung tentang hakikat kehidupan, dia sibuk dengan semua kesibukan yang tanpa henti, endless, ya, sibuk ini, main itu, main ini. Tapi mungkin misalkan dia orang tuanya bercerai, dia harus pindah belajar di kota lain, dia merasa dirinya kok tidak sekeren teman-temannya gitu ya, teman-temannya pintar semua, dia merasa dirinya itu apa sih aku bisanya. Dari situ dia mulai mikir gitu ya. Ada juga mungkin yang Allah desain kehidupannya itu dia dibully sama teman-temannya gitu ya. Jadi itu desain-desain yang di luar kendali kita, betul nggak? Kita bisa aja bilang, oh saya mau kirim anak saya ke sekolah A yang katanya sih inilah apa reputasinya bagus, sekolah keren, mahal mahal Pak ya bayarnya, tapi kan belum tentu itu. Karena yang kita tidak tahu adalah dia akan sekelas angkatan sama siapa. Mungkin kita tahu oh gurunya bagus, lulusan-lulusan, tapi teman-teman seangkatannya itu justru juga sangat menentukan kondisi anak seperti apa, benar nggak? Jadi kita nggak bisa tuh pede, wah pokoknya tenang, agama anak saya pasti terjamin sudah saya kirim ke pesantren A gitu. Belum tentu. Itu hati-hati musyrik tuh di situ ya. Kita seolah-olah lebih mengandalkan kepada metode pembelajaran suatu lembaga. Kan Allah yang Maha mendidik gitu. Tapi bukan pula kita menjadi oh, tenang ada Allah. Serahkan saja sama dia sambil tidak berpikir juga. Nah, itu juga salah gitu ya di sisi lain. Nah, jadi pertama, ini bicara tentang pohon. Ya. Pohon itu berarti sudah stage lanjut dari sebuah pertumbuhan benih. Kapan seseorang pecah kecambah? Itu ketika, jadi kalau dari ilmu botani, benih itu bahkan sebelum ditanam, itu mesti dijemur dulu, benar nggak? Supaya tidak terlalu lembab. Apa yang benih lakukan di dalam tanah? Dia menyerap air di sana. Menyerap air sampai dia, si kuncupnya itu kan si air menyerap terbuka sampai pecah. Nah, itu namanya pecah kecambah. Apa itu gerak menyerap air? Itu air kehidupan. Mata air kehidupan itu ilmu. Dan ilmu yang utama sebenarnya Al-Quran.
Nanti yang menyusul adalah hadis dan lain sebagainya. Saya ceritakan ini kisah nyata ya, seorang anak manusia yang pecah kecambahnya itu difasilitasi oleh dia membaca suatu saat sebuah hadis waktu SMA. Hadis itu bunyinya gini, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Sesimpel itu. Kalau sahabat-sahabat pernah, saya juga ingat soalnya buku ajar agama Mahyudin Syaf zaman SMA warnanya hijau, itu SMA di Bandung tuh itu kayaknya semua buku pelajaran agama, atau mungkin senasional ya, zaman dulu semua dropping dari semua hadis yang ada, dari semua ayat yang ada. Entah kenapa ayat itu, hadis itu kena banget. Si anak ini dia merasa ngaji nggak bisa gitu ya, pengetahuan agama kurang. Nah tiba-tiba nyangkut tuh hadis itu, dan itu yang membuat transformasinya cepat. Apa yang dia lakukan? Dia mulai memperbaiki sholat, sahabat-sahabat. Dia pikir begini, ya udah deh, kalau sholat, kalau agama itu sebuah bangunan, setidaknya saya punya tiangnya dulu. As-salat imaduddin. Dan Allah itu benar ketika hambanya berjalan mendekat kepadanya, berikhtiar satu langkah, kita berjalan, dia mah berlari. Kita baru selangkah, dia mungkin udah 1000 lebih langkah. Dan itu gayung bersambut. Pecah kecambah adalah terjadi ketika melalui, diawali dengan gerak memperbaiki sholat, itu yang bersangkutan mengalami mukasyafah. Mukasyafah itu si jiwanya mulai terpapar keluar. Jadi udah mulai keluar nih di sini ya. Kalau bumi itu, jadi tanah itu bumi, maka kalau dia sudah menyentuh aspek langit itu aspek malakut. Langit itu aspek malakut. Jadi jiwa ya datang dari aspek malakut. Si jiwa sudah mulai bangun. Gitu. Dan di situ dia akan punya kesadaran baru tentang kehidupan, dia melihat kehidupan berbeda dengan melihat kehidupan sebelumnya, mulai haus tuh. Ciri jiwa yang bangun, dia haus ilmu. Maka makin haus pengajian, ya, makin haus ngaji gitu, terutama ilmu yang sumber utama adalah Al-Qur'an. Nanti ilmu-ilmu lain baca. Nah, untuk beliau itu disuplai lagi dengan membaca buku Ihya Ulumuddin saat itu. Gitu ya, terus buku-buku sirah. Nah, itu proses pecah kecambah. Jadi pertanyaan tadi, gimana kalau kita masih dalam bertaubat, mungkin kita harus paham kita sedang fase di mana. Sudah ada pohonkah atau masih kecambah? Jadi bedanya kecambah sama pohon apa? Yang paling stark ya, kontras itu adalah kalau pohon udah mulai kelihatan beda. Kalau ini masih segede gini nih, susah membedakan ini kecambahnya pohon albei, pohon apa masih belum jelas, apalagi benih. Kecuali ahli tuh mungkin bisa membedakan, wah ini benih jagung, ini benih cabai, ini benih ya. Jadi yang paling nyata perbedaan antara benih dengan pohon, makin dia tumbuh besar, makin identitas dirinya nampak. Artinya apa? Seseorang yang sudah tumbuh pohon dirinya, makin dia paham tugas saya dalam satu kali kehidupan ini, fokusnya di mana. Itu nggak ada yang bisa ngajarin kecuali Allah. There's no amount of ustadz. Ustadznya pun belum tentu ngerti gitu. Ya, itu sesuatu yang harus direnungkan, suatu kontemplasi diri dan pengetahuan yang Allah ajari kalau kita takwa. Ya, mungkin guru bisa membantu, seorang guru atau teman dengan mapping mungkin ya, tapi itu kan alat bantu saja. Siapa yang bisa verify bahwa itu betul gitu? Ya Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kalau kita masih bertobat gitu ya? Ya hal-hal seperti ini, apakah kita sudah jadi kalimah yang baik? Kalau dalam definisi ini, kalau belum menjadi pohon, walau alam ya, maka kita belum tumbuh menjadi kalimah sebenarnya. Masih kecambah, masih butuh waktu untuk tumbuh.
Nah, artinya makanan yang harus dimakan ya dari keseharian, takdir yang ada, itu sesuatu yang menumbuhkan pohon. Otomatis, apabila kita menjalaninya dengan bersyukur. Wallahu a'lam bishawab, ya. Allah Maha tahu yang paling hak itu. Semoga Bu Lita tidak berhenti mencari dan tidak puas dengan jawaban saya. Begitu Ibu. Iya. Silahkan yang lain. Makasih Mbak Tessa, Ya, makasih sama-sama. banyak. Sama-sama Bu. Iya, silakan. Masih bicara tentang ilmu pohon, gitu ya. Nanti ada buku Ibnu Arabi bagus tuh, Syajaratul Kaun. Nah, itu juga pohon penciptaan. Wah, itu lebih jelimet lagi. Jadi menarik bahwa bagaimanapun Allah membuat perumpamaan dengan pohon. Pohon sering ini. Nah, berkaitan dengan Adam alaihissalam misalkan, kenapa Khuldi itu tidak boleh didekati? Belum saatnya. Karena Adam masih harus tumbuh, berkecambah dulu, tumbuh, kemudian memakan buahnya. Nanti boleh, gitu. Ini buah di surga soalnya. It's not yet, karena Adam by design memang harus ke bumi. Kau tahu begitu, kalimatnya jelas. Aku ciptakan khalifah fil ard, bukan khalifah fil jannah. Karena waktu itu Adam dilahirkan di surga, tapi mesti memang akan ada episode dia turun. Nah, ini kisah yang mengitari ini menarik kalau kita baca di Khazanah Injil Barnabas tuh. Jadi kisahnya tuh ketika adonan raga Adam dibentuk, itu kan masih berupa lempung, udah cetakan bagus gitu ya, masih disimpan di sebuah tempat di surga yang dijaga oleh para malaikat, dijaga ketat. Nah, iblis tahu bahwa aduh ini ciptaan baru nih yang kalau dia hidup dia akan mengambil alih kepemimpinan, something like that. Iblis ini kan dengki gitu. Maka dia cari cara, sebuah makar gimana caranya supaya hancur tuh si tanah itu. Tapi karena tempat itu dijaga ketat, yang hanya boleh keluar masuk ada beberapa ciptaan. Nah, di antaranya adalah yang ada kuda dan ular. Jadi ular zaman itu di sana itu dikatakan masih punya kaki seperti dragon gitu, dan bisa ya tidak seperti sekarang lah, kakinya masih ada, bisa berjalan katanya. Coba dilihat lagi tuh ya di Injil Barnabas. Si iblis kemudian menghasut, "Hei, kuda sini. Itu ya ciptaan yang baru. Hancurin deh kamu diinjak-injak gitu kalau bisa. Kita harus cegah dia supaya dia rise up gitu." Oh, kenapa? Kalau dia jadi, dia akan memperkuda kamu. Memperkuda maksudnya membudak dia, jadi kamu harus nurut sama dia. Wah, udah ada tuh rumor seperti itu, dasar iblis ya. Nah, termakanlah oleh rumor iblis. Bener tuh si kuda ngikutin apa yang disarankan oleh iblis. Dia lihat adonan Adam, lihat kiri kanan malaikatnya lagi lengah, mungkinnya Allah buat seperti itu. Injak-injak sama dia. Aduh, heboh, alarm bunyi kali ya kalau cuma film sekarang. Wah, tertangkaplah itu dua. Itu sebabnya katanya, dan setan masuk ke sana. Jadi masuk ke dalam, jadi dia ditelan oleh si ular, karena ularnya besar badannya. Jadi dia melewati pos satpam tuh, satpam malaikat, pos penjagaan. Sempat iblis itu meludah ke adonan tanah Adam. Nah, itu heboh, malaikat datang semua diamankan. Sejak itu makanya kuda dihukum. Kuda dan keturunannya, engkau harus mengabdi pada manusia. Jadi benar-benar tuh tukang narik gerobak, ya. Itu bagian dari penghukuman katanya begitu. Terus ular, jadi dia dihilangkan kakinya karena engkau berbuat so low gitu ya, sangat rendah, maka kamu merendah supaya dia di atas tanah itu ya cuma dia nggak berjalan, tapi dengan hina gitu dia harus gerak meliuk-liuk ular tuh, seperti itu. Dan lidahnya jadi berbisa karena dulu pernah menyembunyikan iblis di situ, dan bercabang dua. Contoh dari ucapannya
simbol dari kebohongan. Kalau orang bercabang dua tuh nggak bisa dipegang kan, ngomong A tapi B, ngomong B tapi A gitu. Yang mana yang benar? Nah itu karena si ular menyembunyiin iblis. Dia bilang ya dia mau bohong gitu di situ. Dan iblis yang pernah meludah itu dikabarkan, dikisahkan dari cerita itu, si ludahnya itu mendarat di pas bagian perut Adam. Nah, sama malaikat diambil, dibersihkan. Bersihkannya bukan dengan diulap gitu. Jadi sama bagian tanah yang sudah bercampur ludah iblis sekalian diambil. Kecil. Bagian kecil sehingga dia karena ada tanah yang diambil, dia jadi bolong. Nah, itu simbolnya jadi pusar kita tuh agak bolong dikit. Gitu. Dari tanah yang tercampur dengan adonan ludah iblis itu, campuran itu, karena makhluk tahadza batila gitu ya, nggak ada yang sia-sia, nggak dibuang begitu aja. Diciptakan anjing dari situ. Makanya anjing itu sama manusia dekat. Karena ada elemen yang dekat di situ. Tapi ludahnya najis karena dia campuran dari ludah iblis alaihissalam. Menarik ya kalau lihat. Jadi itu hanya sekedar gambaran bahwa di balik semua syariat, fikih, itu ada cerita langitnya, sahabat-sahabat. Nanti deh someday kalau kita semua kan sekarang masih ya gitu mungkin ada semacam skepticism tersendiri which is normal. Kalau nggak percaya ya nggak bisa ya, you cannot ya nggak bisa, memang nggak bisa convince orang kalau nggak percaya ya udah nggak percaya. Tapi suatu saat nanti kita akan melihat dengan nyata, karena semua akan diputar lagi, insya Allah nanti di alam mahsyar nanti pagelaran kisah dari awal sampai akhir, sehingga nyata orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Walau alam. Jadi jangan takut, the truth will reveal ya. Kalau kita orang yang benar, stick to it. Nggak perlu kita dapat pengakuan dari orang lain, cukup anggukan dari Allah Ta'ala, cukup bahwa kita bersama Allah Ta'ala di pihak itu, dan pada saatnya kebenaran akan ditampakkan. Kadang bisa sekarang ya, kadang bisa nanti gitu, walau alam. Begitu, silakan yang mau berbagi atau bertanya, atau mumpung, ayo kita gunakan waktunya. Ada Teh Yen, Mbak Sakina, Mas Prasetyo, Mbak Nuraini silakan. Di unmute silakan. Ya. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah sehat. Silakan Mbak. Membayangkan si Teteh lagi di Belanda, yang di sini di Indonesia jauh di paling ujung nol khatulistiwa gitu ya aja. Insya Allah. Mbak Nur ini di mana sekarang posisi? Alhamdulillah masih di Aceh Teh. Masih di Aceh ya? Acehnya di kota mana? Di Aceh Tenggara. Tepatnya itu Gunung Loser, di kaki Gunung Losernya. Oh, Masya Allah, indah ya. Alhamdulillah. Silakan Mbak Nuraini. Alhamdulillah lewat internet ya, nyambung Aceh, Amsterdam, Gunung Loser. Alhamdulillah. Iya. Terkait dengan benih ya Teh, tadi sempat menyinggung yang kecambah. Jadi teringat Teh, masa kecambah untuk saya itu memang pas kelas 2 apa kelas 3 MSen ya gitu. Jadi Allah memang memberikan awal dari petunjuk itu dari saya ingat ya yang nyangkut gitu ya Teh pas belajar akidah akhlak gitu. Ada ayat yang menyebutkan kalau semua ilmu itu sumbernya dari Allah gitu. Jadi yang tadinya saya berpikir saya belajar nih, saya apa gitu, itu atas usaha saya, tapi kalau begitu menyangkut dengan ilmu itu milik Allah. Jadi mintalah padanya gitu. Itu saya tercengung ya kalau untuk kelas 2 MSen kayaknya belum nyangkut, tapi jadi
kok bisa ya, kok minta sama Allah ya? Kenapa ya aku yang tadinya ya baca buku lah, yang harus belajar dari ustadz lah, yang dari apa, tapi begitu kata-kata itu terlintas dari pikiran, jadi apa iya gitu. Jadi tanda tanya ya itu belajar oh ya betul ya, kalimatnya jadi masuk logika saya. Ya iyalah, minta sama Allah, Allah semuanya maha sumber dari segalanya gitu. Ya. Ya perlahan yang tadinya semangat saya baca buku, oh iya ini biar dapat prestasi, oh iya ini saingannya teman-teman yang kayak gitu, jadi orientasinya memang jadi gimana ya Teh, nyangkutnya, oh iya ini harusnya mintanya sama Allah, bukan sama bukunya, bukan sama gitu. Ya itu akidah ya, Iya. halus tapi tajam. Ya betul, alhamdulillah. Jadi saya Tapi kesadaran itu bagaimana pengalaman Mbak? Kesadaran itu membuat berbeda nggak? Iya, jadi dari awal itu ya saya termasuk yang apa ya Teh, saya pelajar yang mencari prestasi, tapi dari ya kawan-kawan nih pada banyak nyontek tuh, saya juga pengen nilai yang baik tapi harus nyontek nih gitu. Tapi begitu dapat gambaran dari buku ya itu seperti, oh iya nggak benar, seperti apapun saya belajar tapi Allah tidak ridho, saya harus mencari cara yang baik ya. Jadi dari situ saya belajar sih Teh ya, tapi udah lebih takut, oh Allah tidak izin nih gitu. Jadi ya berapapun nilai saya tapi harus saya belajar dan saya terima itu gitu. Walaupun saya tidak ranking lagi, walaupun saya tidak apa, tapi saya harus belajar ujiannya dengan cara yang benar, bukan menyontek atau minta sama teman atau gimana gitu. Tapi itu betul-betul nilai murni yang memang saya kerjakan dan memang minta betul sama Allah gitu, berdoa, ya Allah mohon diberi petunjuk. Nah, dari itu ya mulai ya Teh, oh iya minta petunjuk nih bisa disekolahkan dari mana gitu. Dan saya memang agak mengejar namanya prestasi ya Teh gitu. Jadi pagi-pagi siap sholat subuh saya belajar nih, cari yang mana waktu minta doa yang mana yang baik gitu. Antara azan dan iqomah saya minta. Saya karena kemarin obsesinya pingin masuk pesantren gitu. Gitu. Tapi orang tua nggak mengizinkan saya masuk pesantren. Jadi setiap azan iqomah saya minta, ya Allah kasihlah ya Allah gitu. Minta berdoa. Jadi memang sengaja khusus waktu setiap azan saya keluar dekat pintu gitu, antara azan dan iqomah saya berdiri gitu, minta Allah ya Allah gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Teh gitu. Iya. Walaupun perjalanannya bukan di SD-nya gitu, pas SMP-nya, jenjang SMA-nya yang baru diberikan. Dan selanjutnya baru istilahnya apa ya, obsesi pengen belajar, sempat ke Jawa, pengen kuliah. Bukan di tahun itu gitu, tapi saya tetap berproses untuk meminta dan saya tidak ada berpikiran ya Allah pasti yakin kasih waktu saya untuk bisa kasih kesempatan untuk saya bisa gitu. Dan tetap dalam berpikiran positif, walaupun bukan dalam langkah dan waktu yang sama, tapi ada waktu yang tepat untuk saya jalani. Jadi itu prosesnya dari awal, sejak SD sudah mulai meminta sama Allah ya? Iya Teh, betul. Itu dilihat, ya itu langkah kehidupan yang membuat sesuatu jadi berbeda gitu. Terima kasih Mbak sudah berbagi ya. Mbak Nuraini dari Aceh, alhamdulillah. Jadi memang gerak itu ya, gerak kembali bertaubat, gerak kembali memandang kepadanya, sekecil apapun Allah tahu itu. Hal yang paling mustahil sahabat-sahabat dalam kehidupan ini, ketika seseorang mencari Allah, dia tidak menunjukkan jalan. Mustahil. Capital M-U-S-T-A-H, mustahil. Ketika seseorang mulai mencari Allah, dia bentangkan jalannya.
Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan, aduh saya gurunya jauh, saya in the middle of nowhere, misalkan ya mau pengajian susah, nggak perlu begitu sebenarnya. Karena Allah tuh Maha Kuasa. Mengenai kapan ya, itu ikuti saja apa yang dimudahkan. Nanti bumi itu akan bergerak kok dengan ajaib. Contoh ya, ketika ini Imam At-Tirmizi tuh, itu jelas. Kisahnya ketika Imam At-Tirmizi muda itu, di zaman itu, pemuda-pemuda kayak zaman sekarang tuh ya, kuliah mungkin keluar rumah, keluar negeri bahkan gitu, mencari perguruan tinggi, mencari guru-guru. Sedihnya luar biasa At-Tirmizi, karena pada saat teman-temannya sudah mengembara mencari ilmu, dia tidak bisa pergi karena ibunya sudah renta, dan dia memilih untuk mengurus ibunya. Tapi Allah tahu dahaga yang ada di dalam hati seorang Tirmizi muda. Sedahsyat itu, sahabat-sahabat, kemudian didatangkan guru, nggak tanggung-tanggung. Nabi Khidir mengajari beliau tiap hari datang. Mungkin beliau pada saat itu nggak ngeh bahwa itu seorang nabi ya, seorang tua datang, ku ajarin, diajarin, tapi pelajarannya wow mantap. At-Tirmizi sampai sekarang kalau lihat buku-bukunya itu ada pelajaran-pelajaran yang dahsyat gitu, hanya bisa dari sebuah pengabdian yang muncul. Jadi jangan dibuat kecil hati oleh sebuah kondisi atau keadaan yang ada, seolah-olah itu membatasi. Itu adalah sebuah ilusi. Kalau Allah itu tidak terbatas oleh apapun dayanya. Cara Allah mengajarkan bisa lewat mana saja, apalagi sekarang dengan dunia internet seperti ini. Kita bisa menjelajah practically ke seluruh titik di around the globe, di seluruh dunia. Kita bisa menuntut ilmu dari siapapun, udah pada buka kelas online sekarang tuh guru-guru tuh ya. Bahkan ada YouTube-nya gitu ya, mau belajar dari profesor di Harvard atau apa dibuka. Bahkan ada yang gratisan gitu. Jadi this is the era di mana sebenarnya hampir tidak terbatas, tapi juga di situ pun ada tantangannya. Karena di sini ada flood of information, semua banjir, semua tawaran serba ada. Nah, kita mesti memilih mana yang toyib itu buat kita. Jadi membaca diri, mana yang toyib, mana yang baik buat kita. Itu aspeknya panjang kalau mau ditafakuri ya sahabat-sahabat, mulai dari pilihan pakaian yang toyib, pilihan make up yang toyib, ya lip gloss nih karena ibu-ibu banyaknya ya, buat Pak Prasetyo juga kan mungkin pilihan jam tangan yang baik, itu kan semua kalau kita beriman pada hari akhir, tidak ada satupun ya pengeluaran kita kecuali diminta pertanggungjawabannya. Kenapa duitnya dibeliin itu? Kata Allah. Mesti bisa jawab tuh. Dengan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa enggak itu gitu kan, misalkan kan hati nurani akan menjawab tuh nanti, tahu bahwa sebenarnya sih nggak perlu-perlu banget saya beli itu, cuma karena gengsi misalkan ya, cuma biar dilihat lebih keren. Nah itu susah dipertanggungjawabkan ya, nauzubillah, siap-siap ya, kita aja dapat pertanggungjawaban tuh deg-degan gitu ya, wow ini semua diaudit. Nah, itu auditnya lebih dalam lagi tuh, di mana pada saat itu tidak hanya masalah pengeluaran, bahkan kata Rasulullah nanti engkau akan ditanya, bahkan sekadar engkau menjamah kain saudaramu, lagi nyantai-nyantai gitu, belai-belai apa, ditanya tuh, karena kita menggunakan tubuh yang Allah berikan ya, ini amanah dia. Ngapain kamu korek-korek gitu? Perlu nggak? Nih saya gini-gini tuh, astagfirullah. Semua coba sedetail itu. Takut nggak? Makanya pada saat itu di padang mahsyar itu kan dikatakan katanya orang menunggu audit itu ya, menunggu audit itu lama banget sampai saya nggak kebayang tuh padang mahsyar seluas itu, keringatnya tuh sampai kayak kolam renang gitu, itu penuh dengan keringat manusia. Berarti selama apa? Udah gitu panas, matahari pas di depan, di atas. Ini kita aja berjarak sekian ratus kilometer dengan matahari, panasnya udah luar biasa. Ini lebih dekat lagi. Sehingga dikatakan dalam hadis, banyak orang yang nggak sanggup menunggu terlalu lama seperti itu. Apalagi kalau orang-orang tidak bertakwa, tidak dapat naungan awan.
tidak mendapat syafaat, di hidupnya tidak, waktu hidup di sini tidak jarang bersolawat, sholat seadanya, bahkan sering lewat, nauzubillah min dzalik, di sana repot. Sampai kemudian orang meminta, ya Allah, udahlah, nggak usah dihitung-hitung, udah pasti masukin aku ke neraka aja sekalian, daripada aku nunggu begini. Saking desperate-nya seperti itu. Nah itu sahabat-sahabat, kedua kaki kita yang sedang enak menjejak, pakai kaos kaki, manicure, pedicure ini akan menjejak suatu lahan, suatu medan yang berat seperti itu. Ada dalam Al-Quran, semua akan lewat itu. Takutlah dengan sebuah hari di mana mulut kita dikunci, yang berkata-kata tangan kita, semua elemen, bahkan kulit kita diberi kemampuan untuk bisa menceritakan siapa sih si A, siapa saya, ngapain aja dulu gitu. And that is the day dimana kita nggak bisa menyembunyikan apapun. Jadi mari kita reorientasi kehidupan kita, mari kita berjihad, istighfar banyak-banyak, karena sungguh tidak bisa kita menjadi orang yang baik untuk menjalani kehidupan yang thayyib kecuali pertolongan Allah Ta'ala. Semua adalah la haula wala quwata illa billah. Bagaimana cara untuk mendapatkan pertolongan Allah? Nah, silahkan lihat di dalam surat Muhammad. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Ya, jadi kita mulai nanti mendekati kurban. Nah, itu infak kurban itu adalah salah satu hal yang bisa menolong. Jadi kalau kita ingin menolong Allah Ta'ala, tolong orang lain. Itu metode praktisnya. Waktunya sudah habis, alhamdulillah ya, sudah berbagi. Ya, insya Allah minggu depan kita dalami lagi ilmu tentang pohon, nanti berkaitan dengan struktur insan di surat An-Nur ayat 35. Kita tutup sahabat-sahabat dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. pamit dulu. Terima kasih, Bye. Desta.